Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Halo sahabatku, sobat ngarit, sahabat ternak dimanapun berada. Kembali kita berbagi dan membagikan informasi di kesempatan yang berbahagia kita kali ini. Kita masih di sini ya, di tempat bank pakan kita. Oke teman-teman, untuk teman yang baru menemukan saluran ini, kita di sini adalah menginformasikan usaha kita berternak di desa. Jadi usaha yang kita geluti di perkampungan ataupun di pedesaan sesuai dengan potensi yang ada. Tujuan kita di sini adalah berternaknya untuk mendapatkan hasil tambahan dari kegiatan kita bercocok tanam, bertani, supaya limbah-limbah yang ada di dalam kita bertani padi ataupun jagung bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak sapi kita. Jadi kita di sini berbagi informasi tentang usaha kita merawat sapi. Nah, di sini sapi yang kita kembangkan di sini adalah sapi Bali. Jadi teman-teman sudah pasti jika sahabat menonton video kita di sini pasti sudah kita membagikan informasi seputaran sapi Bali saja. Karena kita ketahui di Pulau Dewata ini adalah pemurnian terah sapi Bali, jadi tidak akan mungkin kita akan bisa memposting sapi seperti simental ataupun Brahman, sapi Madura ataupun sapi Ongol PO ya. Jadi 100% di sini kita berbagi informasi tentang sapi Bali. Di sini kita merawat sapi penggemukan ya, sudah 1 tahun kita rawat. Seperti ini penampakannya sahabatku. Jadi rencananya kita nih tahun depan ini biar bisa kita jual di hari raya Idul Adha yang akan datang. Nah, untuk supaya target kita tercapai, kita di sini akan membagikan pengalaman kita sebagai peternak tradisional yang tentunya ini secara sederhana kita merawat sapinya ini. Tujuan kita adalah menekan biaya, karena kita ketahui biaya yang tertinggi itulah terletak pada pakan. Jadi selain modal untuk kita beli bibit, membuat kandang, peralatan, dan tentunya yang setiap saat itu kita perlukan adalah biaya pakan. Nah, kalau biaya pakan itu kita dapatkan dari alam secara gratis, tentunya itu akan menambah keuntungan kita dan tentunya tidak mengurangi nanti selisih harga yang kita dapatkan kalau nanti kita jual ya. Karena kita di sini sudah merawat, menanam, dan juga melihara rumput odot dan juga rumput gajahan. Pakcong juga ada di sana, pakcong itu ya. Jadi baru segitu ada pakcong. Jadi di tempat ini juga ada banyak rumput ilalang. Jadi teman-teman, pengalaman kita untuk berternak penggemukan itu adalah kita usahakan, walaupun ini teori ya, teori itu bahwasanya 10% ataupun 15% dari berat badan sapi itu adalah jumlah untuk kita berikan, jumlah pakan yang harus kita berikan untuk ternak sapi kita dalam 1 hari. Jadi kalau ternak kita beratnya 200 kilo dikali 10%, misal ya 20 kilo 1 hari itu kita berikan pakan untuk ternak 1 ekor. Jadi kalau seperti itu kita usahakan 1 keranjang itu pagi 1 keranjang dan sore 1 keranjangnya, seperti itu. Minimal kita harus berikan untuk sapi kita untuk penggemukan. Nah, penggemukan yang kita lakukan di sini secara umum adalah mengandangkan sapi Bali di kandang ini supaya dia tuh terhindar dari cuaca panas, dingin, dan tentunya biar kita bisa merawat sapinya, memandikannya, mungkin memasang tali keluhnya, dan juga biar kita gampang nanti di saat kita mau memelihara ataupun merawat kesehatannya, entah itu mungkin obat cacing, memberikan vitamin, dan tentunya juga memberikan vaksin ya. Karena sapi itu kalau kita kandangkan, jadi kita itu gampang untuk melakukan perawatan. Nah,
di penggemukan kita ini kita usahakan terus memantau perkembangan dan tumbuh kembangnya sapi kita. Sedikit ada perbedaan, mungkin dia tidak mau makan ataupun mungkin hidungnya itu tidak berair, itu tentunya ciri-ciri sapi kita tidak sehat. Nah, kalau seperti itu segeralah kita carikan dokter hewan terdekat supaya segera mungkin diberikan injeksi ataupun vitamin yang tentunya bisa kita konsultasikan dengan dokter hewan yang terdekat. Karena kita bukan dokter hewan, jadi kita hanya bisa memberikan pakan dan juga menjaga kesehatannya saja. Tentunya tidak kita memberikan pakan-pakan yang berbahaya, mungkin yang mengandung pestisida, herbisida, karena kita ketahui di dalam bertani itu banyak yang memakai racun rumput seperti herbisida ya, dan juga kalau di padi itu banyak mengandung pestisida. Jadi kita usahakan tidak terkontaminasi pakan-pakan yang berbahaya mengandung zat kimia. Nah, tentunya di saat kita memberikan pakan itu kita juga pilih-pilih pakannya supaya sapinya mau makan. Nah, tentunya itu supaya tidak berbahaya untuk pencernaannya dan juga kesehatannya. Nah, ini sapi pakannya adalah rumput odot dan kita di belakang kandang kita tadi cari ya. Kita memanfaatkan pakan yang ada di belakang kandang kita ini. Kalau 2 ekor seperti ini, tempat ini cukup. Tapi kita kan memiliki breeding juga ada indukan, jadi rumput segini ini mungkin hanya bisa memenuhi kira-kira ada 6 ekoran ya. Tempat seperti ini, kalau ingin tambah lagi mungkin harus kita carikan tempat lain, ataupun mungkin kita bisa memberikan pakan tambahan seperti jerami. Nah, pertanyaan kita sekarang ini, kalau sapinya diberikan jerami di saat sekarang ini pasti dia akan mau makan. Nah, untuk teman-teman mungkin yang sudah berpengalaman bagaimana caranya kalau memberikan pakan jerami itu supaya sapinya mau makan, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar supaya kita di sini bisa memanfaatkan jerami ya. Di sana ada panen padi, tentunya di sana tuh banyak jeraminya dibakar ya, apalagi saat-saat sekarang ini hujan-hujan ini banyak yang membakar setelah ada burung, ada suara ayam hutan ya. Ini suasana kita di kandang. Jadi kita usahakan nanti supaya jerami itu bisa kita manfaatkan mungkin untuk breeding sapi Balinya ya, karena banyak sekali di sini ada limbah-limbah jerami padi. Karena mungkin teman-teman di tempat lain tuh tipsnya gimana supaya sapinya itu mau makan jerami. Oke sahabat, mungkin itu yang bisa kita berikan pengalaman kita nih, berbagi keluh kesah kita. Jikalau ada masukan silahkan ya, jangan lupa kirim di like dan di komen, dan juga teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe ya. Semoga kita selalu semangat memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang kita alami dan tentunya tidak mengada-ada. Nah, ini sapinya kita usahakan terus bisa memberikan pakan hijauan. Oke, itu dulu informasi yang kita bagikan. Salam ngarit dari Bali, salam rahayu, Om Santi 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 Om.